Are you ready, students? Ini kan apa? Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Kemarin, tepatnya minggu kemarin, kita telah belajar yang namanya nilai luhur Pancasila. Sesuai dengan yang Ustazah janjikan, kita hari ini akan belajar bersama tentang sejarah lahirnya Pancasila. Baik anak-anakku, Ustazah harap kalian sudah siap mendengarkan penjelasan Ustazah di dalam rumah kalian masing-masing dengan membawa buku PKN dan stabilo. Atau kalau yang tidak punya stabilo bisa membawa pensil. Jadi, nanti kalau ada materi yang penting, kalian bisa menggarisbawahi atau menstabiloi tulisan yang ada di buku paket kalian. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita telah belajar yang namanya nilai-nilai luhur Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila 5. Terus tentang penerapan dari sila 1 sampai sila 5 dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan sosial. Sekarang pernah nggak kalian berpikir asal mula Pancasila itu siapa sih yang membuat? Ataukah para pahlawan dulu ketika sudah merdeka Pancasila itu sudah ada? Ada yang pernah berpikir demikian? Bagaimana sih kok bisa ya ada Pancasila? Sama seperti Indonesia. Indonesia juga mengalami beberapa tahap, beberapa proses sehingga lahirnya Pancasila. Perlu yang kalian tahu, orang yang mencintai sejarahnya, orang yang mencintai sejarah negaranya adalah orang-orang yang peduli dengan negaranya. Untuk itu Ustazah mengajak kalian untuk mencintai sejarah dari bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Dulu Ustazah mulai cerita ya. Oke. Jadi pelajaran hari ini Ustazah mungkin banyak cerita tentang sejarah Indonesia, tapi jangan hanya didengarkan, disimak baik-baik, dipahami baik-baik, oke? Nah, sebelum Ustazah lanjut ke cerita nih, kalian buka dulu deh di halaman 5. Di halaman 5 kita akan belajar di halaman 5 tentang lahirnya Pancasila sampai dengan halaman 9. Kita akan belajar bersama halaman 5 sampai halaman 9. Oke? Nah, lanjut yang tadi nih. Bangsa Indonesia sebelum merdeka, kita merdeka pada tanggal dan tahun berapa sih anak-anak? 17 Agustus 1945. Nah, jauh di sebelum tanggal, bulan, dan keadaan kemerdekaan yang sampai sekarang ini, para pahlawan kita itu sudah bersusah payah berjuang bersama-sama melawan penjajah. Indonesia pernah dijajah loh. Pasti kalian tahu kan, dulu sebelum Indonesia merdeka, kita pernah dijajah. Yang paling terkenal adalah ada dua bangsa yang menjajah negara kita. Ada yang tahu bangsa apa? Bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Bangsa Belanda dan bangsa Jepang itu menciptakan ketakutan yang luar biasa untuk warga negara Indonesia pada zamannya. Jadi mereka seakan-akan menguasai wilayah Indonesia padahal mereka tidak memilikinya. Orang pribumi atau orang warga negara Indonesia asli dipaksa bekerja, dipaksa harus menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Jepang, maksud Ustazah, maaf. Kemudian mereka tidak bebas, mau ngapa-ngapain diatur, ya kan?
Oke, sekarang apa bedanya dengan penjajahan dua bangsa tersebut? Kalian tahu, bangsa Belanda dulu pernah menjajah negara Indonesia selama 350 tahun lamanya. Bayangkan 350 tahun Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Jadi, kalian pernah dengar ada manusia yang bisa hidup selama itu? Tidak kan? Ya mungkin zaman dulu ada. Kalau zaman sekarang, adakah manusia yang bisa hidup selama itu? Tidak. Jadi orang-orang dulu nih, ada ayah dan ibu misalnya, mereka punya anak. Anaknya punya anak lagi. Anaknya punya anak lagi. Itu masih dalam keadaan dijajah. Bayangkan, sampai mereka punya cucu, Indonesia belum merdeka. 350 tahun bangsa kita mengalami yang namanya ketakutan. Kita tidak bisa bebas. Kira-kira kenapa sih bangsa Belanda itu bisa tertarik untuk datang ke Indonesia? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang sudah baca buku pasti sudah tahu. Bangsa Belanda datang ke bangsa Indonesia karena tertarik oleh dua hal. Yang pertama, bangsa Belanda datang ke sini itu tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi rempah-rempah di Indonesia itu sangat beragam dan bervariasi, berbeda dengan rempah-rempah yang ada di Belanda. Jadi mereka berpikir, waduh, kenapa rempah-rempahnya bisa berbeda ya? Jadi mereka datang untuk mengambil dan membawanya kembali ke Belanda. Faktor yang kedua, mereka berpikir bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan sangat besar sekali. Mereka datang dan memonopoli itu semua, mengambil semua itu. Bayangkan, jahat sekali kan? Nah, apa bedanya dengan Jepang? Tadi kalau bangsa Belanda datang ke Indonesia menjajah selama 350 tahun, kalau bangsa Jepang ke Indonesia, mereka menjajah berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun? Ada yang tahu? Bangsa Jepang menjajah Indonesia hanya dalam kurun waktu 3,5 tahun atau 3,5 tahun lamanya. Bayangkan, 350 versus 3,5 tahun. Kira-kira lebih menderita mana? Ada yang jawab Belanda? Atau ada yang jawab Jepang? Lebih menderita dijajah oleh Jepang. Anak-anakku, Jepang meskipun hanya menjajah negara kita 3,5 tahun, tetapi mereka sungguh sangat menorehkan luka untuk warga negara kita, menciptakan ketakutan, menyebabkan kemiskinan di mana-mana. Kenapa? Orang-orang Jepang itu sangat terampil sekali mengambil perhatian Indonesia sehingga seolah-olah Indonesia itu tidak sadar mereka dijajah. Nah, orang Jepang membentuk yang namanya pekerja-pekerja khusus yang namanya romusa. Jadi dari umur 16 sampai 30 tahun, pemuda-pemuda desa yang masih kuat itu diambili sama mereka untuk membangun misalnya pangkalan militer, jalanan, sekolah. Untuk apa? Ya untuk kepentingan mereka. Bayangkan, itu mereka tidak digaji. Nah, terus apa sih yang membuat, apa sih ya hubungannya antara Belanda dan Jepang? Terus lahirnya Pancasila. Apa kehubungan semuanya? Jadi, dulu Jepang mulai menduduki Indonesia itu sekitar tahun 1942 hingga 1945. Posisinya waktu itu Belanda yang sebelumnya menjajah negara kita dulu itu menyerah tanpa syarat. Kok bisa? Jadi ada dua kubu, kubu Jepang dan kubu Belanda. Kubu Jepang ini ikut blok poros yang waktu itu memerangi Perang Pasifik. Nah, kemudian kalau yang Belanda mereka masuk di blok sekutu. Waktu itu Jepang pada tahun, di sini ada nak, coba dilihat halaman 3 ya. 7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan militer
Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jadi kekuatan sekutu pada waktu itu melemah. Nah, ini yang dilihat oleh Jepang memanfaatkan untuk mengambil alih negara-negara kuasaan Belanda sehingga diambil termasuk Indonesia. Jadi Jepang mengambil wilayah Indonesia dan mulai menjajah di sana. Sebelum dijajah, Belanda pernah membuat perjanjian yang namanya perjanjian, ada di buku. Ayo coba cepet-cepetan cari. Perjanjian apa yang dibuat oleh Belanda? Perjanjian Kalijati, yaitu ketika menyerahkan daerah kuasanya kepada Jepang. Nah, saat itu setelah daerah Belanda diambil alih oleh Jepang, Jepang mulai bergerilya tuh, mengambil daerah-daerah kuasaannya selama 3,5 tahun, yaitu dengan cara mengambil pemuda-pemuda yang masih kuat yang tadi Ustazah sudah jelaskan, sehingga diberi nama Romusa, pemuda yang berisikan sekitar umur 16-30 tahun untuk membangun sesuatu yang diperintahkan oleh Jepang. Nah, selama proses itu apakah warga Indonesia cuma diam, Ustazah? Enggak. Warga-warga Indonesia juga terus berperang, berusaha melawan kebijakan yang ada di Jepang. Mereka mulai diam-diam pada akhir 1944, mereka warga negara Indonesia mulai menyerang daerah-daerah yang sekiranya bisa dikalahkan oleh warga negara Indonesia, yaitu daerah Aceh, Tasikmalaya, kemudian ada di daerah Jawa juga. Nah, mereka mulai bergerilya. Apakah warga negara Indonesia menang pada saat itu? Sayangnya tidak. Warga Indonesia banyak kalahnya waktu itu. Tapi itu tidak mengurangi semangat mereka untuk terus membuat Jepang takut. Sehingga apa? Mereka terus bergerilya, terus untuk mengalahkan sekutu Jepang. Dengan cara apa? Yang mereka terus berperang. Nah, orang-orang Jepang melihat, aduh, orang Indonesia sudah berani nih. Orang Indonesia sudah mulai berani melawan Jepang. Akhirnya apa? Jepang mempunyai taktik dengan cara mereka mulai membuat luluh perasaan warga negara Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada jenderal Jepang yang bernama Kuniaki Koiso. Mereka melihat, aduh, Indonesia nih harus diberi perhatian agar mereka tidak terus menentang. Dengan cara apa? Akhirnya jenderal tersebut memberikan janji kepada Indonesia bahwa suatu hari nanti Indonesia akan merdeka. Jadi Indonesia ini dikasih janji-janji, misalnya boleh mengibarkan bendera Indonesia di bangunan-bangunan, boleh menggunakan bahasa Indonesia, dan yang paling penting, yang paling ditunggu adalah jenderal ini memberikan janji bahwa suatu saat nanti Indonesia merdeka. Dengan dibuktikan cara apa? Dengan dibuktikan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Dengan pembentukan ini ada 67 orang yang tergabung di dalamnya, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Mereka merumuskan dasar negara Indonesia seolah-olah Indonesia akan memang dimerdekakan waktu itu. Inilah janji dari Jenderal Kuniaki Koiso. Apakah benar terjadi, Ustazah? Benar. Jadi jenderal ini seolah-olah merumuskan untuk menenangkan warga Indonesia dari peperangan. Apa yang terjadi? Memang benar, orang-orang Indonesia merumuskan dasar negara tersebut. Dipimpin oleh siapa? BPUPKI. Bisa dilihat di halaman 5. Coba distabilui ya anak-anak. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Wetyodiningrat dan wakilnya adalah R. Panji Suroso. Mereka adalah ketua dan wakil dari BPUPKI. Sudah tahu apa tuh panjangan BPUPKI? Kepanjangannya adalah ada juga di buku. Coba dibaca. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan 2 sidang di situ, anak-anak, untuk merumuskan dasar negara. Ada 3 tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam rumusan dasar negara ini. Ada 3 nama. Yang pertama adalah Profesor Dr. Muhammad Yamin. Yang kedua adalah Dr. Supomo dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno.
Oke, kita lihat dulu penjelasan yang dari Muhammad Yamin, Ustazah tempel ya. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang Dr. Supomo, dia merumuskan apa? Ada persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Untuk Insinyur Soekarno, ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah cuma BPUPKI aja yang dibentuk oleh Jepang? Tidak, ada yang namanya juga Panitia 9. Jadi waktu BPUPKI setelah menyelesaikan tugasnya merumuskan dasar negara, dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini juga menggantikan BPUPKI yang rehat selama 1 bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Apa yang dirumuskan oleh Panitia 9? Kalian bisa lihat di halaman 8. Nah, sidang-sidang yang dihasilkan oleh Panitia 9 itu menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau biasa disebut dengan Jakarta Charter. Nah, itu berisikan tentang apa? Berisikan tentang rumusan dasar negara. Jadi Ustazah tempel, kalian juga bisa lihat gambarnya di halaman 8 sebelah kiri atas. Itu ada tulisan dari Panitia 9 yang Ustazah sebutkan tadi. Nah, baiklah anak-anakku, setelah rancangan dan rumusan dasar negara dibentuk, setelah selesai, dibentuklah lagi yang namanya PPKI. PPKI dibentuk untuk apa? Untuk melaksanakan kewajibannya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI sering disebut juga dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, ini untuk mempersiapkan kemerdekaannya Indonesia nih. Ada apa aja yang terangkum di dalam PPKI? Di dalam PPKI, awalnya Piagam Jakarta sudah terbentuk, ada sedikit perubahan pada sila 1. Sila 1 yang kita kenal sebagai ketuhanan yang Maha Esa, dahulunya itu tidak demikian, tidak ketuhanan yang Maha Esa, tapi bisa kalian lihat di halaman 9. Awalnya sila 1 itu bunyinya seperti ini, Nak. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, bangsa Indonesia kan tidak cuma beragama Islam, ada yang Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada yang perlu dirubah dengan merubah sila 1 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya sampailah pada keputusan akhir dengan melahirkan sila 1 sampai sila 5 yang kita kenal dengan Pancasila. Yang sudah kita ajari kemarin, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5 keadilan sosial. Nah, anakku paham. Jadi sebelum adanya lahir Pancasila, banyak sekali proses yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita dan banyak hal yang dialami oleh warga negara kita. Mulai kita yang dijajah, kemudian ada pemberontakan, ya kan? Pemberontakan warga negara kita oleh sekutu dan Jepang itu sendiri, kemudian pembentukan BPUPKI, pembentukan Panitia 9, kemudian pembentukan PPKI, hingga adanya Piagam Jakarta yang dirumuskan dan direvisi sehingga menjadi Pancasila. Anak-anakku paham, agak panjang ya penjelasannya, semoga kalian paham. Jadi kalau kalian tidak paham, bisa dibaca lagi di halaman 5-9, kalian pahami baik-baik. Nah, untuk tugasnya, hari ini kalian harus ngapain nih kira-kira? Biar paham, coba kalian sebutkan sejarah apa yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Awal mula terbentuknya Pancasila itu seperti apa? Baik anak-anakku, semoga penjelasan Ustazah hari ini kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan nanti bisa japri ke Ustazah melalui WA atau lewat Google Classroom, sehingga
kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, anak-anakku, tetap semangat ya. Semoga kalian dalam lindungan Allah. Semoga kalian selalu semangat meskipun belajar di rumah. Dan sampai jumpa.